Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Mas Brunet dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini ya saya akan membicarakan mengenai beberapa proyek kripto dan kenapa yang terlihat pada susunan rangkaian di seperti terlihat di monitor pada saat ini tersusun Satoshi di urutan pertama, dan yang kedua ada Omega, FF, dan CBDC, dan baris berikutnya adalah Jetmoon, P-Network, Star Network, kemudian wallet MetaMask, dan di bawahnya ada pendukung-pendukung seperti pendukung ini adalah VPN, dan yang berikutnya adalah ini penambangan BTC yang dibayar secara cash, istilahnya bukan project. Oke. Nanti yang kita bahas mengenai di lingkaran ini ya, lingkaran ini saja. Kenapa susunannya seperti ini? Ini bukan tidak ada artinya. Artinya begini. Kenapa saya menempatkan Satoshi di peringkat utama? Karena walaupun saat ini Satoshi harganya di titik tidak sesuai dengan harapan ketika listing, akan tetapi dia nyata real baru satu-satunya penambangan melalui smartphone yang nyata sudah listing di bursa, dan setidaknya sudah bermanfaat bagi pioner atau penambang-penambang core. Oke, inilah yang saat ini sudah melakukan listing dan harganya pada hari ini tanggal 2 Mei ya, 2 Mei 2023 di harga 1,52. Oke, kita bicara ke lainnya. Terus di urutan kedua ada Omega, ada FF, ada CBDC. Kenapa begitu? Kok tidak P-Network diletakkan di sini? Sebentar, sabar dulu. Kenapa saya meletakkan seperti ini? Ini berdasarkan beberapa hari pemberitaan bahwa di ketiga proyek ini antara Omega, FF, dan CBDC kemungkinan akan melampaui P-Network dalam listing. Dan kabar yang terakhir, Omega ini akan listing di bulan Juni. Mari kita lihat di kita lihat di kenyataannya, realitanya di postingan di media Twitter. Oke, saya masuk ke Twitter dulu. Ini sebagai pembuktian saja. Anda bisa melihatnya. Ini yang terakhir di posting pada 1 Mei 2023 jam 11.25 yang mengatakan Omega Network akan terdaftar di bursa pada 1 Juni. Nah, ini postingan yang terakhir. Oke, sebentar. Kita lihat untuk kabar yang berikutnya, yang sebelum tanggal 1 ya ini. Oke. Mainnet Omega akan segera diluncurkan untuk menjawab pertanyaan pengguna. Kami akan mengadakan acara AMA komunitas. Silakan tulis pertanyaan Anda dan kami akan memilih beberapa pertanyaan yang paling ingin dijawab oleh pengguna komunitas. Ini diposting tanggal 27 April. Ya, 27 April yang intinya mainnet Omega akan segera diluncurkan dan terjawab pada tanggal 2 Juni, yang postingan terakhir tanggal 2 ya, 2 Mei maksudnya, tanggal 1 Mei kemarin ini bahwa mengatakan Omega Network akan terdaftar di bursa pada 1 Juni. Itulah kenapa saya meletakkan Omega di atas dari P-Network. Dan satu lagi CBDC. Nah, ini CBDC ya. CBDC juga begitu. Desas-desusnya sama dengan Omega. Kita coba lihat di postingan Twitter pemberitaan terakhir mengenai CBDC. Oke, kita lihat CBDC. Oke, ini ada CBDC Network. Oke, saya artikan di bahasa Indonesianya. Jika Anda menerima undangan KYC, klik fungsi menu verifikasi KYC dan selesaikan sesuai petunjuk. Tidak menerima undangan KYC, nantikan atau tunggu hingga 26 Mei untuk dibuka. Oke, mengatakan bahwa intinya CBDC akan membuka untuk KYC di tanggal 26 Mei. Mereka akan mengeluarkan menu khusus KYC atau fitur tool KYC. Jadi silakan buka, nanti ada update terbaru. CBDC tidak mengeluarkan untuk menerima undangan KYC, tidak mengeluarkan dengan sistem undangan KYC seperti P-Network. Akan tetapi dia telah akan mengeluarkan fitur atau tool yang bisa kita klik secara langsung. Itulah mengapa saya letakkan CBDC di atas
B-Network. Oke, untuk selanjutnya ya bentar, kita masuk ke FF. Kenapa FF saya letakkan di sini? Sama hal, dia akan menjanjikan KUC di bulan Mei ini. Oke, dalam waktu dekat kita bisa melihat postingan dari FF ini. Bentar, untuk postingan saya, kenapa F saya utamakan? Karena apa? FF ini memang cukup menjanjikan, sehingga saya membuat kata-kata seperti ini. Jadikan hidup lebih bermakna, bangun, lakukan dari sekarang bersama FF. Wujudkan misteri masa depanmu, bergabung. Semua ada di sini, oke. Itulah, cepat Anda yang belum bergabung di FF, segera untuk masuk ke FF, oke. Karena apa? FF ini cukup lumayan dan cukup menjanjikan. Banyak sekali keuntungan yang Anda dapatkan. Selain Anda akan mendapatkan koin FF, juga akan mendapatkan reward atau dividen Bitcoin atau BTC. Oke, sebentar. Dia karena apa? Saya letakkan di sana, di atas dari B-Network. Dia mempunyai program yang cukup bagus. Pejabat tinggi Bank of England mengatakan orang perlu menerima bahwa mereka lebih miskin. Mengapa? Keuntungan perusahaan mencapai tertinggi 70 tahun yang lalu. Bagaimana kalau tidak menerima eksploitasi kita di tangan orang kaya? Jadi orang kaya, keuntungan itu ada di orang kaya selama ini. Seperti BTC, BTC itu yang memegang orang kaya. Tapi FF mempunyai tujuan akan memberdayakan pemerataan dalam melakukan penambang untuk investor FF ini. Oke. Dan ada satu lagi, hanya pekerja yang perlu menerima bahwa mereka lebih miskin. Hanya pekerja yang perlu menerima bahwa mereka lebih miskin. Mongol media miliarder perusahaan energi, anggota parlemen Tory, bankir bisnis besar, dan orang kaya menciptakan dengan biaya kita. Jadi orang bankir pembisnis itu mengeruk kekayaannya. Mereka itu juga dari orang-orang miskin seperti kita ini, untuk menguras dalam arti tenaga kita hanya dijadikan sebagai pekerja. Begitu. Itu pernyataan dari tujuan dari FF untuk memberdayakan para pekerja seperti kita yang pekerja-pekerja ya biasa seperti saya juga termasuk. Oke. Saya percaya FF akan memberikan sebuah makna, sebuah keberuntungan bagi pekerja biasa untuk sebagai karyawan seperti kita ini. Oke, karena apa? B-Network selama ini masih berkutat. Selama 2 tahun ini masih berkutat, berbicara, berputar-putar hanya masalah KYC, utilitas, dan tidak ada progres penyelesaian. Dan jarang juga untuk melakukan interaksi atau menjawab sebuah pertanyaan dari para pionir mengenai apa kesulitan yang menjadikan KYC, menjadikan sulit untuk diterima, mendapatkan undangan, dan yang terakhir ada masalah baru yaitu tentatif. Disetujui akan tetapi dalam posisi tentatif. Apakah itu hanya sebuah alasan saja atau sebagai istilahnya sebuah alasan untuk mengulur-ulur waktu agar memang tidak ada open minded atau akan melisting B-Network di masa depan? Dan di sekitarnya juga ada Chatmoon, Star Network. Star Network juga begitu, dia mengulur KYC dengan pengundian Libra, dengan melakukan pengambilan absensi klaim untuk klaim tiap harinya di data 2, dan kita bisa mendapatkan Libra itu di 230 klaim baru mendapatkan jika ingin mendapatkan Libra. Nah, kalau satu hari 2 kali klaim, kita butuh berapa hari, dan di situ penuh iklan, full iklan. Setiap kita membuka menu iklan, sama dengan Chatmoon itu. Hal seperti inilah proyek-proyek di antara ini adalah penuh iklan semua. Walaupun B-Network hanya 1 kali 2 kali, akan tetapi ketika hanya menekan petir baru mendapatkan sebuah iklan saja. Untuk yang lainnya seperti yang saya letakkan di atas ini, no iklan, dan yang sudah listing ini walaupun murah akan tetapi sudah real, tidak ada iklan, justru memberikan dividen BTC, sama seperti dengan FF memberikan dividen BTC, dan si BTC juga begitu memberikan dividen bentar ya, saya lihat ya,
sama juga memberikan dividen berupa USDT ya, di sini USDT, dan saya sudah mendapatkan, walaupun kecil tapi sudah mendapatkan dividen USDT. Dividen itu apa? Yaitu hasil tambahan selain koin CBDC sendiri. Nah, sama saja dengan AVAP, kita mendapatkan BTC selain kita mendapatkan koin AVAP. Inilah, di sinilah. Nah, ini saya sudah mendapatkan BTC ya. Walaupun Omega tidak mengeluarkan dividen, tapi dia menjanjikan segera untuk listing. Oke, disinilah Anda bisa memilih, bisa memaknai, bisa menggambarkan bagaimana proyek-proyek ini, proyek-proyek kripto ini, dan mana yang layak dan yang mana untuk Anda ikuti sebelum Anda terlewati dan ketinggalan jauh dari rekan-rekan yang lain. Karena apa? Di ketiga Omega FF CBDC ini terhitung baru. Oke, belum ada 1 tahun lah. Ini akan, tetapi progresnya dia segera menjanjikan untuk listing. Oke, semoga mendapatkan kabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam dunia dalam berita seputar cryptocurrency. Saluran channel yang tepat untuk update mencari informasi terkini seputar perkembangan proyek kripto.